Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Kenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang biomimikri dengan judul Human Detector Replication of Crocodile. Perkenalkan, nama saya Gali Prayoga dengan NIM 1201300010 dari TPB 6 Prodi Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Akari Manta dengan NIM 1201310009 TPB 6 Prodi Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Nadia Virga Erianjani, NIM 120430002 TPB 6 Prodi Teknik Biomedis. Perkenalkan, nama saya Ivan Afriansah dengan NIM 120430019 dari TPB 6 Prodi Teknik Biomedis. Perkenalkan, saya Zidni Salma Viola, NIM 120430007 dari TPB 6 Prodi Teknik Biomedis. Perkenalkan, nama saya Septa Agung Prayoga, NIM 120340005 TPB 6 Prodi Teknik Sistem Energi. Perkenalkan, nama saya Tri Aris Sinaga, NIM 120340002 TPB 6 Prodi Teknik Sistem Energi. Apa itu biomimikri? Biomimikri adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan sebuah inovasi, untuk mencari solusi, untuk menjawab tantangan yang dihadapi manusia dengan cara meniru pola yang sudah ada dan teruji di alam. Tujuan dari biomimikri adalah untuk mencapai sebuah produk, proses, dan cara-cara yang baru untuk kita hidup dan beradaptasi di bumi dalam jangka waktu yang sangat panjang. Ada banyak sekali contoh dari biomimikri, antara lain burung pelatuk dan black box, sirip paus bungkuk dan turbin angin, kulit hiu dan baju renang, dan masih banyak lagi. Ini buaya. Bukan. Ini baru buaya. Buaya dikenal sebagai reptil buas berukuran besar dengan gigi sangat kuat dan kulit yang kasar, keras, dan juga tebal. Namun, di balik permukaan kulit yang keras dan terdapat benjolan serta bintik hitam, nyatanya buaya lebih sensitif dibanding ujung jari manusia. Bagian paling sensitif pada buaya terdapat pada mulut dan juga rahang. Hal tersebut dinyatakan oleh para ilmuwan melalui penelitian terbaru yang menyatakan bahwa terdapat kurang lebih 9.000 benjolan pada tubuh buaya. 4.000 diantaranya terdapat pada bagian kepala yang tersebar pada mulut, gigi, dan juga rahang. Bagian benjolan pada tubuh buaya dikenal dengan organ sensorik. Organ sensorik pada buaya mampu mendeteksi tetesan air hingga gerakan halus dari mangsanya. Dari penjelasan sebelumnya, kita sudah mengetahui sistem atau cara adaptasi buaya dalam mencari mangsa. Di sini kami membuat sebuah inovasi yang mirip sekali dengan sistem atau cara adaptasi buaya, yaitu sensor maling. Dan kami menggunakan sensor PIR dalam inovasi ini. Penjelasan sensor PIR. Sensor PIR atau disebut juga dengan pasif infrared merupakan sensor yang digunakan untuk mendeteksi adanya pancaran sinar inframerah dari suatu objek. Sesuai dengan namanya, sensor PIR bersifat pasif, yang berarti sensor ini tidak memancarkan sinar inframerah, melainkan hanya dapat menerima radiasi sinar inframerah dari luar. Sensor PIR dapat mendeteksi radiasi dari berbagai objek, dan karena semua objek memancarkan energi radiasi, sebagai contoh, ketika terdeteksi sebuah gerakan dari sumber inframerah dengan suhu tertentu, misalkan manusia mencoba melewati sumber inframerah yang lain, misalkan dinding, maka sensor akan membandingkan pancaran inframerah yang diterima setiap satuan waktu, sehingga jika ada pergerakan maka akan terjadi perubahan pembacaan pada sensor. Jadi di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja dari sensor PIR tersebut. Sensor PIR bekerja dengan cara menangkap pancaran inframerah, kemudian pancaran inframerah yang tertangkap akan masuk melalui lensa Fresnel dan mengenai sensor piezoelektrik. Sinar inframerah yang mengandung energi panas membuat sensor piezoelektrik dapat menghasilkan arus listrik. Arus listrik inilah yang akan menimbulkan tegangan dan dibaca secara analog oleh sensor. Sensor PIR hanya dapat mengeluarkan logika 0 dan 1. Pada saat posisi 0, sensor tidak mendeteksi adanya perubahan pancaran inframerah.
dan pada saat posisi 1, sensor mendeteksi inframerah. Sensor PIR hanya dapat mendeteksi pancaran inframerah dengan panjang gelombang 8-14 mikrometer. Sedangkan manusia memiliki suhu badan yang dapat menghasilkan pancaran inframerah dengan panjang gelombang antara 9-10 mikrometer. Panjang gelombang tersebut dapat terdeteksi oleh sensor PIR, membuat sensor PIR ini sangat efektif digunakan sebagai human detector. Sensor PIR hanya akan mendeteksi jika objek bergerak atau secara teknis saat terjadi adanya perubahan pancaran inframerah. Dari penjelasan sebelumnya, kita dapat mengetahui kekurangan dari sensor PIR adalah yang pertama, pada umumnya sensor PIR hanya memiliki jangkauan 5 meter, dan yang kedua, sensor PIR akan bekerja ketika orang melewatinya. Selain kekurangannya, sensor PIR juga memiliki kelebihan, seperti sensor ini sangat efektif digunakan untuk manusia. Kemudian, jika mati listrik, sensor PIR tetap akan nyala. Selain itu, sensor PIR juga dapat dinyalakan pada arus DC dan AC. Dan yang terakhir, sensor PIR dapat meningkatkan keamanan rumah, toko, ataupun warung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.